ya. Pertama misalnya, ini paling tidak bisa kita lihat dalam 2 contoh ya. Pada tahap perencanaan saja, penyediaan lahan misalnya, ini di Indonesia gitu ya. Itu ternyata ada aturan pemerintah, ya aturan Menteri Agraria, bahwa developer itu hanya boleh menguasai cadangan lahan itu 400 hektar gitu kan. Ya, 400 hektar. Nah tapi coba lihat ternyata misalnya di Jabotabek itu yang kemarin diributkan siapa? Mau menggusur Rocky Gerung itu siapa namanya? Sentul City ya. Nah Sentul City itu dia menguasai hampir 15.000 meter, coba bayangin. 15.000 hektar. Itu di kawasan Jabotabek kota kan. Nah dan itu kan penguasaan itu artinya apa? Ketika sudah dikuasai, ya tadi semua ekosistem itu juga terjadi kerusakan kan. Ya. Pertama kalau sudah dikuasai mungkin kalaupun belum dipakai belum terbangun, maka dia terlantar itu ya. Kalau sudah terbangun dengan semangat tadi, dengan semangat maskulinitas, bias gender, yang terjadi adalah ya luas lahan terbangunnya misalnya lebih besar daripada yang tidak terbangun. Ya. Nah itu yang disebut dengan bias gender, bias seksualitas. Ketika budaya patriarki bertemu dengan industri, dengan kapitalistik, ya, dengan keuntungan laba yang besar gitu, maka alam ibu gitu, ibu sebagai alam sebagai ibu, tubuh bumi diperlakukan, ya diperkosa gitu, ya perempuan itu seperti ya bumi diperkosa oleh developer gitu ya. Dan itu yang konsep itu, metafor itulah yang kita lihat sekarang gitu ya, bahwa arsitektur sebagian itu tidak lagi menjadi partner bumi gitu ya, tapi menjadi perusak gitu kan. Ya belum lagi lah kalau kita lihat misalnya tadi tambang gitu ya, coba bayangin. Kalau arsitektur barangkali ya masih terlalu ini ya, bisa terkontrol, tapi meskipun belum terkontrol ya. Tapi coba lihat tambang itu bisa bahkan seseorang itu bisa menguasai jutaan hektar coba. Ini kan gimana ya? Padahal kita ekonomi Pancasila kan? Ya, secara sistem kita tuh ekonomi Pancasila ya, tapi dalam praktek itu kayak ekonomi kapitalistik dan lebih liberal bahkan dari Amerika gitu ya. Lebih liberal daripada negara Eropa. Karena satu orang di kita bisa menguasai jutaan hektar lahan kan. Nah kuasa atas lahan itu adalah kuasa maskulinitas ya. Kuasa patriarki atas tubuh perempuan gitu, tubuh alam yang feminin ya, yang dianggap lemah gitu. Jadi dalam konsep seksualitas modernitas ini, ternyata kuasa maskulinitas itulah yang memperkosa feminitas tubuh ibu bumi yang dianggap kelemahan. Jadi laki-laki yang berotot, ya, yang berurat itu dianggap kekuatan yang semena-mena memperkosa tubuh alam. Nah itu kaitannya arsitektur dan seksualitas dan gender pada tahap perancangan. Nah lalu juga terjadi itu pada tahap pembangunan ya. Kalau tahap desain ya. Misalnya ini ya sekarang sudah muncul saya kira Bapak dan Ibu sudah tahu ya. Konsep arsitektur hijau ya, arsitektur hemat energi, arsitektur kelanjutan ya. Apalagi? Ya green arsitektur, arsitektur tropis, itu saya kira semua diajarkan ya di sekolah gitu ya. Tetapi kan itu masih levelnya jargon gitu ya. Apalagi dianggap dalam dunia kapitalistik tadi ketika keuntungan yang dicari sebesarnya, maka kan konsep arsitektur berkelanjutan itu dianggap mahal ya di awal itu kan. Ya. Kan arsitektur hemat energi itu secara biaya memang mahal di awal ya. Tetapi dia dalam masa lebih murah dalam jangka panjang itu kan. Nah, tetapi developer ataupun kecenderungan termasuk pemerintah juga
tidak berpikir jangka panjang kan. Yang penting keuntungan jangka pendek gitu. Sehingga konsep-konsep arsitektur hijau, green arsitektur masih belum sungguh-sungguh diterapkan itu ya. Kalau itu nah, Pak, maaf Pak. Ya. Kalau mengenai perlengkapan misalkan dalam ini Pak, dalam contoh dalam perlengkapan bangunan misalkan toilet Pak, kan toilet untuk laki-laki kan ada urinir ya, sebenarnya kan di urinir untuk perempuan juga ada, tapi di kita itu jarang sekali gitu ya ininya ya. Karena kalau dilihat dari data arsitek gitu ya, Ernest Newport itu kan ada untuk perempuan ada urinirnya, terus laki-laki, tapi di kita itu tidak ada. Itu termasuk ini juga kesenjangan arsitektur seksualitas tidak Pak? Ya itu nanti yang di bagian kedua Pak. Itu tadi kan ada 3 bagian Pak ya. Yang berkaitan itu nanti bagian bentuk dan ruang Pak. Jadi relasi bentuk dan ruang arsitektur dengan gender dan seksualitas Pak. Ya. Itu yang nanti kita bicarakan. Kita selesaikan dulu ini ya. Ini bagian berkaitan dengan relasi lingkungan gitu ya, alam gitu ya. Sebagai setting arsitektur gitu kan. Rona lingkungan berkaitan dengan tadi arsitektur ya. Bagaimana pandangan visi ya arsitek, developer yang dipenuhi oleh tadi kecenderungan kapitalistik dan kecenderungan maskulinitas, lalu memperlakukan alam ya dengan benar-benar gitu ya, karena orientasinya ada laba gitu ya. Bukan waktu tadi kan, pemeliharaan waktu gitu ya, dengan jangka pendek. Jadi orientasinya adalah sesuatu yang dangkal ya, yang banal itu ada yang dangkal, bukan sesuatu yang subtil ya, sesuatu yang di dalam itu kan. Kan modernitas itu tadi tidak menyentuh hal yang subtil, sesuatu yang di dalam ya, yang berkaitan dengan nurani, ekspresi hati dan sebagainya gitu ya. Tapi lebih sekedar memuaskan selera yang luar gitu ya, nafsu gitu kan. Nah akibatnya tadi kultur maskulinitas inilah kultur dominasi patriarki ini yang dianggap memperkosa alam sebagai personifikasi dari tubuh perempuan itu. Ya. Nah itu Pak ya. Nah yang tadi berkaitan dengan ini ya, yang kedua Pak. Jadi yang Bapak bicarakan jadi itu kaitannya hubungan bentuk dan ruang arsitektural Pak ya. Jadi soal toilet itu memang berkaitan ruang nanti kan Pak. Nah ini memang juga sama gitu ya. Jadi ideologi patriarki tadi ya yang diterjemahkan dalam maskulinitas ya. Jadi sifat maskulin yang dibentuk secara budaya tadi, anggapan budaya itu juga terwujud di dalam produksi ruang gitu ya. Ya, nah jadi sama ini, padahal maksudnya gini, kalau kita lihat peran laki-laki dan perempuan itu kan secara modern sudah hampir sama Bu ya. Ya, maksudnya secara konstruksi gender pun itu sudah terjadi perubahan Pak, peran laki-laki dan perempuan ya. Sekarang misalnya perempuan tidak hanya bekerja di dapur ya, tapi dia juga tidak hanya bekerja di domestik ya. Tapi perempuan juga sudah bekerja di kantor kan, bekerja di luar rumah ya, artinya dia teritori realitas dia semakin luas gitu ya. Ya. Nah sebaliknya laki-laki pun sekarang kan sudah mengambil peran yang hampir sama gitu ya. Tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang buruk gitu ketika laki-laki misalnya mengasuh anak atau laki-laki menyusui gitu ya. Hanya dengan susu botol itu kan. Ya. Ya atau laki-laki masak di dapur, kan itu sudah biasa sekarang kan ya. Jadi dulu konstruksi budaya itu sudah berubah. Nah itulah karena itu memang gender ini karena dia budaya itu bisa berbeda-beda kan. Beda dengan jenis kelamin yang tetap alamiah. Nah konstruksi gender itu bisa berubah sesuai dengan zaman, anggapan masyarakat kan.
Dulu yang dianggap tabu laki-laki memasak gitu ya. Tabu laki-laki mengasuh anak, mencuci, ya sekarang sama gitu ya. Nah perempuan sebaliknya gitu. Sekarang perempuan menyetir mobil ya, perempuan bekerja di luar rumah. Itu sudah biasa gitu, jadi bertukar peran kan. Nah tetapi dalam arsitektur ketika perubahan di dalam perilaku itu sudah terjadi, ternyata dalam tatanan arsitektural ruang itu masih belum gitu ya. Produksi ruang itu dikatakan oleh Pak Rosadi kan harusnya toilet perempuan itu lebih banyak dari laki-laki gitu ya. Karena perempuan kan dia lebih lama menggunakan toilet ya. Ya, betul nggak? Perempuan itu mungkin 2 kali waktunya butuh waktu 2 kali lebih lama dari laki-laki kan. Sehingga pada jumlah yang sama harusnya jumlah toilet perempuan itu lebih banyak laki-laki kan. Tapi prakteknya misalnya di sekolah-sekolah ya, di ruang publik itu di mall atau di mana di ruang publik di kantor-kantor itu kan masih bias gender gitu ya. Masih relatif dominan pada laki-laki gitu kan. Ya, padahal ada mungkin sebuah kantor misalnya justru perempuan yang lebih banyak gitu ya. Coba pabrik-pabrik. Ya. Pabrik-pabrik itu di industri itu perempuan yang lebih banyak gitu kan. Tetapi coba lihat fasilitasnya gitu ya. Mungkin masih tidak melayani perempuan. Ya. Jadi dari sisi peran sosial, peran ekonomi itu sudah terjadi perubahan. Tetapi peran produksi ruang arsitektural itu belum melayani itu gitu. Ya. Masih lebih banyak mengistimewakan representasi laki-laki ya, kekuatan maskulin gitu. Jadi itu masih sama juga, itu artinya subordinasi kan. Ya jadi masih di bawah sadar itu laki-laki masih lebih dominan ya, termasuk di dalam produksi ruang itu, arsitektural gitu ya. Ya, termasuk di dalam metafor ya, metafor arsitektur itu, kalau Anda lihat misalnya itu lebih banyak juga tubuh laki-laki yang dijadikan acuan ya. Ya, jadi laki-laki yang berotot, tegap gitu ya, itu dianggap bahkan kata Vitruvius di awal ya, dalam teks arsitektura itu, tubuh perempuan yang simetri itu tubuh laki-laki gitu ya. Yang dianggap paling indah itu tubuh laki-laki ya. Nah mungkin itu juga akibat dari budaya di Yunani kuno itu pertarungan laki-laki itu apa namanya? Gladiator ya. Nah itu budaya gladiator itu kan budaya laki-laki maskulinitas ya. Yang pesihisme gitu yang dipertontonkan itu tubuh laki-laki gitu ya. Yang kuat, yang berotot. Nah itu pun terbawa ke dalam ukuran-ukuran estetika bangunan itu. Ya, ukuran estetika bangunan di gereja, di Parthenon, ya, kuil dan sebagainya itu lebih banyak ternyata katanya tubuh simetri laki-laki yang dianggap paling indah gitu ya. Nah itu pun sebagai bias gender gitu ya, gender. Nah meskipun nanti kita lihat ada contoh yang bagus gitu ya. Bagaimana arsitektur postmodern dari Bapak kenal yang kemarin juga saya di arsitektur di metode perancangan arsitektur ya, dalam konsep dekonstruksi kan ada karya siapa? Gehry ya. Yang Gehry mencoba menyeimbangkan gitu ya. Yang disebutkan The dancing house ya, dancing housing ya. Nanti kita lihat. Nah sebelum itu ini ada contoh juga ya maksudnya sebelum itu jadi jelas bahwa tubuh perempuan tubuh laki-laki itu seringkali dianggap sebagai sesuatu yang ideal, personifikasi dari tubuh bangunan gitu ya. Termasuk kan dalam masa tradisional pun sudah ada itu dikenal ya, ada bangunan itu selalu terdiri unsur kepala ya. Di Bali, di Sunda juga ada kepala, ada badan, ada kaki kan. Nah coba lihat contohnya, kepala, badan, kaki termasuk dalam siapa? Di dalam Nevet itu ukuran Pitagoras ukuran
Golden section